Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Mbak Fadriati Tirahayu dan saya Azizah Mainur Aini yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perubahan Sosial dan Pendidikan diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah Antropologi Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Ana Dwi Wahyuni. Oke, kita langsung ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Mbak Kodriati Tirahayu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. ya, langsung saja. Pembahasan yang pertama A. Pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Pendidikan adalah proses belajar mengajar terhadap peserta didik agar memiliki kecerdasan dan berkarakter yang baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi perubahan sosiologi. Secara umum, perubahan sosial adalah suatu keadaan sosial di mana terjadi konflik antara unsur-unsur sosial yang berbeda, sehingga mengakibatkan pola hidup yang kurang fungsional bagi masyarakat tersebut. Perubahan sosial adalah perubahan fungsi budaya dan perilaku manusia dalam masyarakat dari kondisi tertentu ke kondisi lain. Setiap kehidupan dalam masyarakat manusia mengalami perubahan yang konstan. Perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar karena setiap orang memiliki kepentingan yang tidak terbatas. C. Perubahan pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum merupakan siklus alami yang terjadi di dunia pendidikan. Kurikulum baru hadir untuk memperbarui, mengembangkan sekaligus memperbaiki kurikulum yang sedang berjalan. Perubahan kurikulum pada dasarnya adalah upaya pengembangan pendidikan oleh pemerintah. Karenanya, setiap perubahan kurikulum akan selalu menunjukkan upaya dan usaha perbaikan dalam bidang pendidikan oleh pemerintah. Perubahan kurikulum yang dilaksanakan tentu membawa sejumlah perubahan dalam sistem pendidikan di sekolah, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun perubahan pendidikan setelah masa kemerdekaan dibagi menjadi 3, antara lain 1. Pendidikan pada masa kemerdekaan, 2. Pendidikan pada masa Orde Baru, 3. Pendidikan pada masa reformasi. Kemudian yang terakhir, D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Pertama, ada faktor internal yang berasal dari masyarakat sendiri yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Ada 3 bagian. Pertama, invensi adalah penemuan yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, inovasi adalah penyempurnaan dari penemuan. Ketiga, penemuan adalah penemuan baru yang telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengaruh budaya dari komunitas lainnya. Kedua, faktor perang. Lalu ketiga dan yang terakhir adalah bencana alam. Oke, kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Kodriati Yekti. Ya, pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Secara umum, perubahan sosial adalah suatu keadaan sosial di mana terjadi konflik antara unsur-unsur sosial yang berbeda, sehingga mengakibatkan pola hidup yang kurang fungsional bagi masyarakat tersebut. Perubahan pendidikan setelah masa kemerdekaan dibagi menjadi 3, antara lain pendidikan pada masa kemerdekaan, pendidikan pada masa Orde Baru, pendidikan pada masa reformasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dibagi menjadi 2 bagian.
Pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami, mahasiswa STAIO Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.